Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya yang sebelumnya kita break. Kita lanjutkan dengan jurnal berikutnya yang ke-9 ya. Di sini tanggal 15 Januari 2018 perusahaan menerima pinjaman dari BRI sebesar 20.000. Di sini kasnya bertambah karena kita menerima uang dari BRI. Sedangkan utang BRI akan bertambah 20.000. Di sini debit ya. Karena kas, sekali lagi kas masuk kelompok debit. Jadi kalau bertambah dia debit. Kemudian kreditnya adalah yang ini. Ya, jadi kalau satu sudah debit, satunya pasti kredit. Kemudian kita tinggal pindahkan lagi ke jurnal umum di sini. Kemudian kita lihat dulu akunnya ya. Di sini untuk utang belum ada BRI ya. Jadi ini kita ubah aja utang Bank A sebagai utang BRI. Ya, ini. Kemudian kita catat di jurnal yang ke-9 ini tanggal berapa tadi? Tanggal 15. Tanggal 15 1/18 kita menerima uang kas 20.000. Kreditnya adalah utang BRI. Ya, jumlahnya sama 20.000. Kemudian keterangannya pinjaman dari BRI. Nah, di sini utang BRI ini kita masukkan ke kelompok utang jangka panjang ya, karena pada umumnya utang bank itu sifatnya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode ya. Jadi ini jurnalnya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ke-10 ya. Ini mungkin agak cepat ya karena asumsinya sampai transaksi yang ke-8 Anda sudah memahami. Jadi di sini kita akan lebih cepat. Tanggal 16 membayar iklan 150. Kasnya berkurang berarti kredit. Kemudian biaya iklannya otomatis debit. Ya. Kembali ke jurnal tanggal 16 biaya iklan. Jumlah 150, kemudian di sini kas 150. Keterangannya bayar iklan. Transaksi berikutnya menerima jasa ekspedisi 3.000. Kas bertambah berarti debit dan ini pasti kredit. Nah, transaksi ini sudah pernah sebelumnya ya di atas menerima jasa ekspedisi ya, jadi sama. Kita catat di sini tanggal 18. Nah, karena transaksi sama, perhatikan ini ya, kita copy saja ya untuk mempercepat waktu. Transaksinya sama persis. Jadi kita kopas. Kemudian angkanya adalah berapa tadi? 3.000. Kita tinggal isi aja di sini. Berikutnya yang nomor 12. Tanggal 20, membayar listrik, telepon, dan air 540. Kasnya berkurang 540, ini pasti kredit ya. Otomatis ini debit. Ya, perhatikan di sini kita ambil dari daftar akun di bagian biaya ini ya.
biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian bawahnya kas, kreditnya jumlahnya 540. Berikutnya tanggal 21 menerima jasa ekspedisi 7.000. Ini debit dan bawahnya kredit ya. Jasa ekspedisi sama dengan transaksi yang ini. 3.000, di sini 7.000. Nah, nanti di jurnal kita bisa copy lagi karena sama transaksinya. Tanggalnya saja yang berbeda, 21. Kemudian jumlahnya yang berbeda, 7.000. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi, 14. Ya, ini agak cepat ya. Jadi kalau Anda masih agak bingung, silakan diulang video sebelumnya supaya di sini cepat selesai karena agak banyak transaksinya. Berikutnya ya. Transaksi tanggal 25 Januari 2018. Membayar gaji karyawan 2.500. Kasnya berkurang ya. Kas berkurang berarti apa? Kredit. Kemudian biaya gaji nambah, ini otomatis debit ya. Kemudian kita masukkan ke jurnal. Sini tanggal 25. Biaya gaji, kemudian jumlahnya 2.500, kreditnya kas, jumlahnya sama 2.500, bayar gaji ya. Kita lanjut lagi, 15. Tanggal 27 mengambil uang untuk pribadi. Si Ali mengambil uang untuk kepentingan pribadi dia, berarti kasnya berkurang, ini ya, berkurang berarti kredit. Otomatis privenya debit. Tanggal 27 ya. Kita lihat di sini. 27 debitnya prive, Ali. Kemudian jumlahnya 1.230. Kreditnya kas, jumlahnya sama 1.230. Keterangannya prive Ali. Ya, gitu saja cukup, nggak apa-apa. Kemudian nomor 16. Perlengkapan yang belum dipakai 450. Jadi yang dipakai 1.500 dikurangi 450. Atau 1050 ya. Perlengkapan berkurang, berarti perlengkapannya harus dikredit karena perlengkapan masuk kelompok debit. Kemudian biaya perlengkapannya di debit karena biaya masuk kelompok debit, sehingga kalau bertambah juga di debit. Kita catat lagi di sini tanggal 28. Biaya perlengkapan. Jumlahnya 1050. Kemudian kreditnya perlengkapan. Jumlahnya 1050. Keterangannya pemakaian. Ya, jangan lupa ini digeser.
Nah, ini transaksi yang tanggal 28. Kita lihat lagi, sudah selesai. Nah, setelah pencatatan di jurnal umum ini selesai, selanjutnya adalah mencocokkan apakah jumlah kolom debit sama dengan kolom kredit. Ya, jadi harus dicocokkan dulu. Kita tulis di sini jumlah. Ya, di sini kita jumlahkan dengan menggunakan AutoSum. Nanti tinggal di blok sampai sini, ya. Enter. Ini adalah jumlahnya. Kemudian yang di kanan juga sama, kita jumlah lagi dari atas sampai bawah, semua kolom kredit. Nah, di sini jumlahnya sudah sama. Ya, kalau mau dipastikan lagi, tinggal dikurangin. Ini dikurangin ini. 0 ya, berarti sudah sama. Jika jumlah antara debit dan kredit ini tidak sama, berarti ada yang keliru dalam mencatat transaksi ini. Ada yang tidak sama. Ya. Nah, secara sederhana kalau kita mau cepat mencari perbedaan itu, misalnya saya contohin di sini 1050, di sini 1005 ya. Nah, perhatikan di sini ya. Misalnya ada, wah ini nggak sama, selisihnya 45. Anda jumlahkan 45, 4 plus 5 itu sama dengan 9. Kalau jumlahnya 9, berarti ada yang kebalik. Kebaliknya di mana? Ini kan 45 puluhan dan satuan, berarti di puluhan dan satuan juga. Perhatikan di sini 50, 05, berarti kebaliknya di puluhan dan satuannya. Ya, itu untuk mempercepat. Kita kembalikan lagi. Ya, jadi untuk mempercepat mencari kesalahan seperti itu. Kalau jumlahnya 9 berarti ada yang ketukar. Misalnya lagi ini kita tulisnya salah, misalnya 52. Anda lihat jumlahnya 9 di ribuan dan ratusan, berarti di ribuan dan ratusan di sini yang kebalik. Itu kalau kebetulan jumlahnya 9. Kalau tidak kebetulan artinya kita sedang lengah, bisa saja tidak seperti itu, maka suka tidak suka kita harus lihat satu persatu. Ya, jadi kalau selisihnya di jumlah kok tidak 9, berarti harus dicek satu persatu masing-masing dari atas ada yang beda atau tidak. Ya, itu cara mencari kesalahannya. Jadi kita cek dulu, kalau jumlahnya 9 berarti ada yang kebalik, kebaliknya di puluhan atau di satuan, kita bisa dengan mudah menemukan itu. Ya, dalam contoh ini kalau kebetulan jumlahnya 9. Kalau tidak 9, kembali lagi Anda harus meneliti satu persatu debit kreditnya apakah ada yang beda. Ya. Nah, ini adalah pencatatan dengan menggunakan jurnal umum. Nah, kalau kita kembali ke siklus akuntansi, pencatatan di jurnal umum berarti Anda sudah berada di sini ya. Transaksinya sudah, dicatat di jurnal umum sudah. Nah, tahap berikutnya adalah memindahkan jurnal umum ke buku besar ya. Nanti di materi berikutnya kita akan mencoba memindahkan catatan yang ada di jurnal umum ini ke buku besar atau yang biasa disebut dengan istilah posting ya, yaitu memposting transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Perlu diperhatikan lagi jika masih ada yang belum dipahami, silakan Anda ulangi materi ini sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.